materi sehingga acara kita pada malam hari ini dapat terlaksana. Untuk memberikan keberkahan kepada acara kita, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Billy. Ananda Billy adalah juara MTQ, juara 3 MTQ anak-anak se-Sumsel tahun 2023. Coba matikan dulu. Kemudian juara 1 MTQ anak-anak Palembang tahun 2023. Marilah kita sama dengarkan. Billy, mungkin jangan di bawah itu. Jangan di bawah speaker itu. Geser sini. Geser sini sayang. Sini atau ke sini ya, Billy. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikomandangkan, akan dibawakan oleh Ananda Billy. Pada Billy, tafadhol masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak Billy yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah agama seputar Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Buya Syekh Ahmad Syafiq Qudratullah, pimpinan Pondok Pesantren dari Langkan Qudratullah ya, Langkan Banyuasin. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير لابتغاء مرضات الله عز وجل. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين اللهم آمين. حضرة المحترمين، para alim ulama, para asatidzah, ustaz wal ustadzah yang kami muliakan, salam hangat, salam penghormatan dari kami untuk seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, bil khusus Bapak Haji Najib, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau insyaallah, penuh dengan kemanfaatan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Yang kami muliakan, yang kami hormati hadirin wa hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan kita semua insya-Allah selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki menghadiri satu majlis mulia, majlis zikir, majlis salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita di sini mudah-mudahan bertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi hamba-hamba pilihannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan pandaikan ia dengan cara belajar, mau belajar. Maka punya niat, punya semangat untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan sejarah daripada sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang sangat besar dan harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah kita selalu basahi lisan kita, hati kita dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkumpulan kita pada malam hari ini adalah salah satu daripada nikmat kemuliaan yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita satu sama lain, antara satu mukmin dengan yang lain bisa duduk bersama, bersilaturahim bersama, bermuajahah bersama di dalam salah satu tempat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Dari sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini Bapak Ibu Allah pilih untuk bersama hadir duduk di majlis mulia ini, duduk mendengarkan salah satu sejarah atau peristiwa yang begitu fenomenal yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada pengurus Masjid Baitur Rahman. Sebenarnya Al-Faqir ini Ustadz Kusyairi, cuman beliau kabur ini. Ustadz Kusyairi itu kan salah satu pengajar di masjid ini. Beliau mengundang Al-Faqir, katanya, Ustadz tolong mengisi di masjid kami. Saya bilang saya tuh nggak bisa apa, tapi saya niat belajar, kita istifadah, saling memberikan manfaat, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling sama mengingatkan karena itu bermanfaat untuk kita semua. Saya terima, saya sambut dengan baik, walaupun agak terpaksa. Sebelum nanti saya akan sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan acara yang kita ada pada malam hari ini, saya mohon maaf kepada para hadirin, kepada para pemirsa. Ya, mungkin ada kesalahan, kekurangan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tak luput dari salah dan lupa. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan selalu hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram,
peristiwa Isra dan Mi'raj dari tahun ke tahun, mulai dari kita kecil kita sering menghadirinya, kita sering mendengarnya. Banyak hikmah yang kita petik, yang kita dapat dari peristiwa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, yaqul Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini menjelaskan tentang satu peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengawali subhana. Subhana ini kalimat, kalau ada orang takjub terhadap sesuatu yang membuat dia kagum, maka dia akan berucap subhanallah. Subhanallah. Ya. Lihat ada orang ganteng, subhanallah, gantengnya ciptaan Allah. Lihat ada yang cantik, subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Lihat ada yang bagus, subhanallah, Masjid Baitur Rahman ini indahnya. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan ya, zatnya sendiri dengan mengucap subhana alladzi asra bi'abdihi, ya, yang telah memperjalankan. Asra, memperjalankan. Asra bukan saro. Kalau saro yasiru, kita yang berjalan, kita berjalan dewek. Saro aina tasir, mau kemana kamu berjalan, itu kita berjalan dewek. Tapi asra itu diperjalankan, kita tidak mau berjalan tapi diperjalankan. Kita tinggal naik mobil, mobilnya ada yang jalankan, itu diperjalankan. Asra bi'abdihi, nah, kalau asra diperjalankan, ini waktunya malam ya, nanti dijelaskan di ayat selanjutnya. Bi'abdihi, dengan hambanya. Bi'abdihi, bukan binabihi, bukan birasulihi. Kenapa Allah pilih bi'abdihi, dengan hambanya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba yang paling sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Hamba Allah yang paling sempurna dalam menjalankan perintah Allah, paling sempurna dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil bi'abdihi, hamba. Beda dengan kita. Kalau kita ini ya, diperintah Allah masih kadang-kadang nakal, menolak, masih kadang acuh tak acuh, masih nyaman dengan gawean kita. Hayya 'alas salah, ada panggilan azan, masih mengetik, tanggung. Nabi Muhammad, kalau kita dengar dalam berbagai macam riwayat hadis menceritakan tentang bagaimana keadaan beliau kalau sudah mendengar azan, kalau sudah masuk waktu salat. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah kalau sudah datang waktu salat itu seperti tak kenal dengan kami, keluarganya, istrinya, katanya tidak kenal. Kalau kita masuk waktu salat, terdengar azan berkumandang dari Masjid Baitur Rahman, malah tambah lemak main dengan jojong kita. Iya Pak, cak itu kan Pak, faktanya cak itu. Malah kita lebih nyaman lagi dengan masakan kita, ibu-ibu lagi ngoreng nasi goreng azan subuh misalnya,
lagi ngoreng pempek, azan asar. Kayak lu tanggung. Maka kita belum mendapatkan kesempurnaan sebagaimana kesempurnaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil itu bi abdihi. Rasulullah diperjalankan kapan? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Diperjalankan malam hari, Pak. Malam hari itu memang berjalan di malam hari itu lemah, tenang, tentram, ya, nyaman. Cuman hati-hati kalau lewat tempat-tempat sepi, kena begal kakek, bahaya, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau kita kaji, ini sejam tidak cukup, Pak. Aku tadi di BCI 30 menit aja jadi Ustaz, katanya yang penting kita nih dengarkan sejarah Rasulullah. Alhamdulillah, karena Ustaz itu jauh katanya, jadi tidak salah malamu, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan dekat, Pak. Kalau Banyu Asin ke Palembang itu dekat. Aku sehari bisa 2-3 kali ke Palembang. Iya, walaupun macet kadang 3 jam 4 jam sampai. Ya. Ustaz Faisal udah sering kalau ke Sungai Lilin, ya, ke Salam, merasakan bagaimana macetnya dulu itu. Ya, tapi insya Allah sekarang tol udah akan dibuat, mudah-mudahan lebih lancar lagi jalan, sehingga kalau kita mau silaturahim nanti ke depan lebih nyaman insya Allah. Ke Masjidil Aqsa, dipilih Masjidil Aqsa kenapa? Barakna haulah, bumi Aqsa itu yaitu Palestina sekarang ini itu berkah, penuh dengan keberkahan. Kenapa? Di sana itu banyak tumbuhan, ya. Juga para ulama mengatakan di sana itu tempat banyak para anbiya, para nabi-nabi singgah di sana. Dari sana banyak. Maka kita sangat-sangat sedih di saat kita senang memperingati Isra Mi'raj, tapi kita lupa dengan saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana keadaan mereka saat ini. Coba hari ini kita duduk di ambal yang empuk, di dalam ruangan AC, duduk bersama keluarga, dengan teman-teman, dengan sahabat. Sedangkan saat ini satu peristiwa yang sangat besar, semua umat Islam semua memperingati. Ada yang di masjid itu makan-makan, Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau kita baca ayat ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagaimana keadaan sekarang ini saudara kita di Al-Aqsa sana, Masjidil Aqsa. Tapi alhamdulillah ada kabar yang membuat kita agak lega, ya, gencatan senjata yang kemarin sudah disepakati kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan, ya, segera Allah beri pertolongan yang lebih. Ya Allah merdekakan Palestina insyaallah dari rongrong tangan-tangan musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Islam. Kita doakan selalu, ya, kalau kita mampu kita bantu, ya, kita sisihkan harta kita. Kalau tidak mampu dengan harta, dengan doa kita setiap harinya, ya, kita doakan saudara-saudara kita, ya, ikhwanana al-muslimin fi Palestin, mudah-mudahan nasrun minallah wa fathun qarib insyaallah untuk mereka semua di sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan satu kemuliaan, ya. Isra, Nabi diisrakan, ini jalur darat, ya, istilah kata itu, ya, dari bumi ke bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian dimi'rajkan. Mi'raj itu naik dari bumi naik ke langit. Al-mi'raj as-su'ud ila al-ulwi, ya, naik ke pucuk mi'raj, ya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak hal, ya, mulai dari neraka dan surga, kemudian diperlihatkan tentang keadaan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu Rasulullah tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah ini datang tuh bukan minta, bukan ngajukan proposal, bukan minta buat janji untuk ketemu, bukan. Tapi Rasulullah itu diminta oleh Allah untuk menghadap Allah langsung, karena baginda Rasul akan diberikan satu amanah besar yang akan disampaikan kepada umatnya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala bingung. Cara kita kalau kita ngadap wong besar, kita tidak baca nak ngomong apa di depan beliau tuh. Nah, ini Rasulullah ketika menghadap Allah bingung, apa dia yang nak dimulai omongan ini, nak ngomong apa dulu, Pak Haji. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan cara penghormatan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ada dialog antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah setiap hari ketika kita melaksanakan salat kita baca itu. Apa bunyinya? Ketika Rasulullah menghadap Allah kayaknya bingung, maka Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad cara penghormatan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka diawali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Diawali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam penghormatan penuh keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menjawab. Kan kayak gitu, kalau kita ini menghormati seseorang, pasti orang yang kita hormati akan menjawab kita. Bos kita, guru kita, orang tua kita, seperti itu. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Salam kesejahteraan dan keberkahan untukmu wahai Nabi Allah. Rasulullah ketika dapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat doa, Rasulullah tidak jumawa, tidak sombong, tidak lupa dengan umatnya, tidak lupa dengan orang-orang yang ada di belakang beliau. Tidak galak dewean beliau. Kalau kita, kalau dapat loka, lain lagi urusan. Setelah sampaikan salam dari Allah kepadanya, maka Rasulullah ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, kesejahteraan, keselamatan untuk kita, wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba saleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka kata ulama, wah, beruntung sekali orang-orang saleh masuk ke dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah tidak lupa sama kita. Tidak lupa Rasulullah.
padahal dalam posisi sedang berada di atas puncak kenikmatan. Puncaknya kenikmatan tatkala seorang hamba bertemu Tuhannya, dan tidak ada makhluk, tidak ada nabi sebelumnya, tidak ada seorang manusia pun yang pernah dimuliakan seperti Rasulullah dimuliakan. Rasulullah tidak lupa. Sebagai pimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa dengan bawahan. Maka kita mestinya sebagai pimpinan kita pun tidak boleh lupa dengan bawahan. Presiden kalau sudah jadi presiden jangan lupa dengan rakyat. Gubernur kalau sudah jadi gubernur jangan lupa dengan rakyat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Lurah, bahkan kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita sama. Jangan lupa dengan orang yang di bawah kita. Setelah ada dialog antara Allah dan Nabi-Nya, lantas penduduk langit dan bumi mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'rajnya, Rasulullah diperlihatkan, diperjumpakan dengan seseorang yang membuat kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagum. Seseorang tersebut wajahnya bersinar dengan cahaya arsy Allah Subhanahu wa taala. Mughayyab binuri arsyir rahman. Rasulullah tanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka Jibril? Amalakun hu? Apakah mereka malaikat? La ya Rasulullah, bukan. An-nabiyunhum? Apakah mereka para nabi? Bukan. Bukan ya Rasulullah. Siapa mereka? Mereka umatmu ya Rasulullah. Ya. Mereka alladzina kanu lisanuhum ratban bi dzikrillah. Mereka ini adalah umatmu yang lisan mereka selalu basah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini Bu, Pak, kita ini hidup di dunia, lahiriah kita ini pengen punya muka tuh yang kinclong Pak ya. Lihat banyak budak-budak sekarang ini, remaja-remaja, muda-mudi, pokoknya kalau metu dari rumah itu nak muka tuh menpacak yang kinclong, ndak kelihatan bintang, ndak kelihatan baut, mur, jerawat maksud aku tuh ya. Ndak kelihatan itu di, maka apa bahasa skincare. Rame pakai skincare yang harga mulai dari luan ribu sampai ratusan ribu sampai juta-jutaan Pak. Ya. Kan masing-masing kita itu pengen lahiriah kita kinclong. Cuman kita juga jangan sampai lupa. Kita juga pengen seperti seseorang yang dijumpai Rasulullah ketika Mi'rajnya. Ya, bersinar dengan cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lain. Karena apa? Karena 3 hal yang dibuatnya. Semasa di dunia 3 hal ini yang dia gawe ke selalu. Maka mudah-mudahan ya, setelah nanti kita dengar ke apa dia ni yang 3 hal ini bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kelak kita akan mendapatkan wajah kita pun bersinar bercahayanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mereka adalah orang-orang yang selalu lisanhum ratban bi dzikrillah, yang lisannya, yang lidahnya selalu basah mengingat Allah. Ya.
Syekh As-Samarqandi beliau mengatakan bahwasanya afdalul ibadat adalah zikir. Ibadah yang paling utama adalah zikrullah. Ibadah yang paling utama adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain itu terbatas dan ada waktu-waktu tertentu untuk kita boleh melaksanakannya, untuk kita boleh melakukannya, ada batasan-batasannya. Sedangkan zikir tidak ada batasan waktu, kapanpun boleh, dengan keadaan apapun boleh. Bahkan Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah seperti salat 5 waktu, kalau tidak masuk waktunya kita tidak boleh melaksanakan salat tersebut. Tidak boleh salat zuhur kita lakukan waktu subuh, subuh kita gawe ke waktu zuhur, misalnya kita balik-balik sekendak kita misalnya, tidak boleh. Ada miqdar, ada waqt khas, sudah ada waktu tertentu untuk dikerjakan. Adapun zikir, kapan baik, nak di mana baik, seperti apa keadaan, bebas. Salat duha, nak kita gawe ke tengah dalu, bukan salat duha namanya. Salat tahajud kita lakukan waktu duha, bukan salat tahajud namanya. Masuk rumah salat tahiyatul rumah, salat tahiyatul masjid adanya. Jadi terbatas. Puasa Ramadan nak kita gawe ke saat ini di Rajab, tidak boleh. Puasa Ramadan kaki bulan Ramadan, kecuali yang punya utang. Ibu-ibu, bu, loh, ya diam kalau ibu-ibu. Ibu-ibu ingat, puasa tahun kemarin masih ada hutang tidak puasanya yang belum disaur, yang belum dibayar? Ingat-ingat bu, kakek lupa bayar utang kepada Allah. Anak perempuannya kalau di rumah ada yang sudah balik, akil balik sudah, ingat tanya, puasa tahun lalu kamu berapa hari uzurnya? Tanya, takutnya kita tidak tahu, anak kita yang ini lewat masuk ke bulan Ramadan lagi belum nyaur utang, bahaya. Sama kita yang laki-laki juga sama. Mungkin ketika Ramadan tahun lalu kita uzur, apa dalam perjalanan atau kita sakit atau dalam satu keadaan yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa, jangan lupa untuk dibayar. 1 bulan lagi puasa. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ini masih bulan Rajab, malam ini malam 29. Detik-detik kita akan ditinggalkan bulan Rajab, Pak. Seorang ulama mengatakan, Rajabun miftahul ashhur kulla khair. Rajab itu menjadi bulan kuncinya bulan-bulan untuk kebaikan. Jadi permulaan kalau kita nak menjadikan bulan-bulan setelah bulan Rajab itu kita harus fokus di bulan Rajab ini. Rajab ini harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, kita pergunakan sebaik mungkin. Kesempatan-kesempatan yang ada ini harus kita pergunakan sebaik mungkin. Apalagi di bulan Rajab itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, kepada Allah. Dan istighfar adalah bagian daripada macam-macam zikir yang ada. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengetahui hambanya ini banyak jenuhnya, banyak bosan. Kita manusia ni bu, bosanan wongnya. Ya kan Pak? Bosanan. HP ini
bosan aku ganti yang baru. Mobil ini bosan aku pakai Pajero, nak pakai Alphard pula. Selop karpil inilah bosan, nak pakai ATT pula. Baju inilah bosan caknya, ganti yang baru bosan. Allah tatkala tahu nih kalau manusia tu wongnya jenuhan, bosanan, Allah Ta'ala, Allah buat macam-macam zikir. Kita nih kalau nak berzikir banyak macam ragam zikir. Nak mulai dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tasbih, subhanallah, kalimat takbir, Allahu akbar, as-salatu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mau zikirnya dengan baca Al-Quran boleh, ya. Maka inilah yang menjadikan Rasulullah kagum dengan orang yang dijumpai di saat mi'rajnya beliau, melihat wajahnya bersinar dengan cahaya arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lisannya, lidahnya selalu dibasahi dengan zikrullah. Besok, ba'da lusa kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban bulanku, bulan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Li Rasulillah wiladatan, Rasulullah tu punya dua masa, dilahirkan di bulan Rabiul Awal, kemudian di bulan Sya'ban itu sya'nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kemuliaan beliau karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi seluruh waktu kita. Seluruh waktu kita. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ku jadikan seperempat waktuku untuk bersalawat padamu, baik. Setengahnya baik, seluruhnya baik. Idzan tukfa hammuk, berarti segala kegalauanmu, kegundahanmu, kesusahanmu akan dihilangkan Allah. Maka bersalawat itu Pak, Bu, banyak sekali keutamaan, ya. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau nak dekat dengan Rasulullah, Rasulullah sudah ajarkan banyak-banyak ke salawat. Maka manfaat salawat itu mulai dari di dunia, di barzakh, sampai di akhirat. Manfaatnya di dunia, Bu. Man shalla alayya salatan wahidatan qadallahu lahu mi'at hajah, 70 min hajatil akhirah wa 30 min hajatid dunya. Ya, siapa wong yang bersalawat sekali kepadaku, maka Allah akan penuhi hajat 100 hajat untuknya. Allah akan kabulkan 100 hajat untuknya. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Bayangkanlah Bu, coba Bu, hajat dunia 30 dengan sekali salawat, hajat dunia kita 30 hajat akan Allah kabulkan. Itu baru sekali salawat. Cak mana kalau 2 kali salawat? Cak mana kalau 3 kali salawat? Cak mana kalau 1000 salawat sehari? Cak mana kalau sehari itu beribu-ribu salawat? Kira-kira kalau kita disuruh Allah, coba tulis ke hajat kau dunia kau itu 300 macam hajat dunia, 300.
ditulis poin 1, 2 sampai 300, kira-kira terisi kalau enggak gitu? Mentok lah palingan sampai anggaplah cak 100 lah palingan. Hajat akhirat lebih banyak. Itu manfaatnya baru di dunia. Ya? Kemudian di barzakh. Jadi kalau bersalawat kepada Rasulullah itu keuntungannya itu di dunia, di barzakh, di akhirat. Di barzakh bagaimana? Ketika kita masuk alam kubur, di barzakh. Man aktsara alayya salatan fi hayatihi, ya. Amara Allah jami'a makhluqatihi an tastaghfir lahu ba'da mamatihi. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, barang siapa yang memperbanyak salawat kepadaku di masa hidupnya, masa hidup kita nih, mumpung kita masih hidup nih Pak, mumpung kita masih hidup, kita tidak tahu usia kita nih sampai berapa. Kita lihat di sini, Masya Allah ya, Wak Haji Najib umur berapa? 70-an. Banyak bonus. Kami baru 40, tidak tahu apa bisa sampai ke 63 seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati, kata Rasulullah, umur umatku tu mabaina 60 wa 70. 60 70 DN habis. 60 70 DN. Apalagi sekarang ini kematian itu tidak lagi nunggu harus tua nian, tidak. Anak usia udah sekarang ini, anak masih di bangku SD kena penyakit ginjal sudah. Anak usia SMP tahu-tahu innalillah. Orang tua masih mengharapkan agar karena masa depannya masih panjang, mengharapkan yang lebih, tapi Allah berkehendak lain. Karena kematian itu salah satu rahasia yang kita semua tidak mengetahuinya. Ya? Kematian itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditawar-tawar. Oh kakek dulu, aku masih muda, Israel, kakek dulu, tidak bisa. Oh dia beno yang sakit lama. Banyak orang terbaring di pembaringannya sudah bertahun-tahun sakit, tahu-tahu yang berpulang ke rahmatullah cucunya duluan. Hah? Tadi pagi kan masih bersama kita. Iya. Ba'da dzhur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayo kita memanfaatkan usia selagi Allah masih karuniakan kita ini bisa bernafas. Ayo kita habiskan, kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak salawat di masa hidupnya, kata Rasulullah, Allah akan jadikan jami' makhluqatihi, seluruh makhluknya, antastaghfir lahu ba'da mamatihi. Allah akan jadikan seluruh makhluknya memintakan ampunan untuknya karena dia banyak salawat semasa hidupnya. Maka setelah kematiannya di barzakh nanti akan makhluk-makhluk akan Allah perintahkan untuk meminta ampunkan untuknya. Makhluk Allah banyak, yang di dalam tanah, yang di daratan, yang di dalam lautan, yang di udara, banyak. Dan yang kita ketahui itu lebih sedikit daripada yang kita ketahui. Kita tidak tahu berapa jumlah makhluk, kita tidak akan mampu. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita mau menghitung nikmat Allah, ya, apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tidak akan mampu. Karena kemampuan kita untuk mengetahui itu terbatas. Sedangkan Allah tanpa batas. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah di barzakh. Kemudian faedah di akhirat. Aktsarukum alayya salatan, kata Rasulullah, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Yang paling banyak salawatnya di antara kamu adalah mereka yang paling dekat nanti pada hari kiamat denganku, kata Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Rasulullah sudah kasih tahu rumusnya, kuncinya. Ente mau dekat sama ana, banyakin salawat, kata Rasulullah, bukan banyakin duit. Cuman banyak duit, banyak salawat, mantap lagi. Banyakin salawat. Kamu mau punya kaplingan tempat yang dekat dengan Rasulullah, banyakkan salawat. Aktsarukum alayya salatan aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Ini perkara pertama berhubungan dengan lisanuhum ratban bi dzikrillah. Istighfar juga sama. Kita disuruh memperbanyak istighfar, Bapak Ibu. Kita ini mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, berapa banyak dosa yang kita gawe, coba. Kita punya panca indera nih, 5 panca indera. Ada perasa, kalau kita pegang kulit terasa, mata penglihatan, pendengaran telinga, penciuman hidung, kemudian lisan kita lidah untuk merasakan. Ini anggota tubuh kita yang disebut tadi, itulah yang paling sering yang biasanya berbuat maksiat. Maksiat itu mata begitu ngelihat, ada SMS, ada chattingan ke hatinya untuk berbuat. Pendengaran, gara-gara mendengarkan ini akhirnya mau bermaksiat. Penciuman, gara-gara mencium ini akhirnya pengen maksiat. Gara-gara merasakan ini, menyentuh, akhirnya pengen maksiat. Gara-gara nyicipin ini akhirnya pengen maksiat. Wal'iyadzubillah. Maka terhubung dengan peristiwa Isra Mi'raj yang mana hadiahnya Rasulullah bawa oleh-oleh, kita semua diperintahkan untuk melaksanakan salat. Nah, ini masuk nanti insyaallah di kajiannya di poin kedua. Ya, di poin kedua. Nah, itu perkara yang pertama, karena lisan yang selalu basah mengingat Allah. Yang kedua, apa sebab orang tersebut bersinar dan bercahaya wajahnya? Yang kedua, karena qulubuhum mu'allakun bil masajid, hati mereka terpaut dengan masjid. Hati mereka terpaut dengan masjid. Seorang mukmin itu, Pak, kalau dia masuk masjid, sholat di masjid, begitu keluar dia bakal nanya lagi, kapan lagi aku nak cepat-cepat, tidak tahan lama-lama di rumah, lama-lama di pasar, pengen cepat-cepat ke masjid. Karena yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid tiada lain adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang beriman. Masjid, ini Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Al-Faqir masuk ke masjid ini senang melihat ketenangannya, kenyamanannya, kesejukannya, orang-orangnya, kemudian hiasan-hiasan yang ada di dindingnya, semuanya membuat betah untuk berlama-lama di dalam masjid. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai golongan yang kedua, yang hatinya selalu terpaut di dalam masjid. Berkata seorang ulama, husulul mu'min thalathun. Bentengnya seorang mukmin itu ada 3. Yang pertama tadi zikrullah, mengingat Allah. Yang kedua al-masjid, ini majalisul zikr, kemudian al-masjid, majelis zikir dan juga masjid.
Ini kalau kita udah ada di dalam masjid, kalau kita berada di dalam masjid, ini tenang Pak, kita tidak bakalan rasa susah ya. Bentengnya orang mukmin masjid, terbukti di banyak kejadian, banyak musibah, di mana-mana kita tengok, kita lihat, mulai dari tsunami sampai banjir bandang yang ada kemarin terakhir di Cirebon apa di mana itu ada masjid kokoh, mantap, padahal terjangan air itu begitu dahsyatnya. Maka wajarlah kalau ada orang-orang begitu masuk dalam masjid itu nyaman, aman, tentram dia. Apalagi kalau di masjid ini sudah fasilitasnya lengkap, mau yang dingin ada, yang panas ada. Buktinya apa? Tadi saya ditawarin, Ustaz, teh manis, air hangat, jus alpukat. Saya ingat pesan Nabi lagi Isra Mi'raj juga kayak gitu. Rasulullah ditawarin, ada yang nawarin khamr, ada yang nawarin susu ya, ada yang nawarin apalagi itu, tapi Rasulullah ambil air susu karena tadi nggak ada tawaran, jadi saya terimanya air putih saja, hangat sedikit karena suaranya agak serak. Masjid tadi hadis sudah kami sampaikan, tempat yang sangat dicintai Allah, tempat yang sangat dicintai Allah, sehingga Rasulullah dalam kesehariannya bersama para sahabat banyak di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji tahu mana Masjid Nabawi awal itu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi untuk menyampaikan amanat kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Ibadah salat 5 waktu. Maka alhamdulillah di sini ya, tadi salat maghrib berjamaah ya Pak, bisa. Salat isya tadi alhamdulillah kita bisa berjamaah. Subuh juga nanti kita bisa berjamaah lagi. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, terus 5 waktu dan salat-salat lainnya bisa dilaksanakan di masjid. Ini sudah suatu nikmat ya. Bahkan Rasulullah mengkasih kabar gembira nih, man shallal maghrib fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Orang yang mengerjakan salat maghrib secara berjamaah seakan-akan dia bangun separuh malam dalam keadaan ibadah. Wa man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Orang yang melaksanakan salat isya secara berjamaah itu seakan-akan dia menghidupkan malam sepenuhnya dengan ibadah. Ini hebatnya umat baginda Rasulullah. Berbuat dikit pahala banyak ya. Satu hasanah bi asyri amthaliha, satu kebaikan 10 kali lipat pahalanya. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad ya. Maka perintah salat turun, perintah salat turun. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa ya, yang menjadi asbab kita salatnya ditakhfif, diringankan Allah dari 50 menjadi 5 waktu ya. Bahkan ketika Rasulullah disuruh Nabi Musa naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk minta keringanan lagi dari 5 waktu menjadi wallahu alam kalau dikabulkan, tapi kata Nabi Muhammad, saya sudah malu, istahitu minallah, aku malu ya. Sama cak kita Pak, ada yang minta tolong dengan kita, misalnya tolong minta ke situ, sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 kali tidak apa-apa, amanlah nak 5 kali nak kenemenan. Wah, muka aku nak taruh di mana, malu. Madai mek ini terus madai cak ini terus, kan malu. Akhirnya dibawalah 5 waktu itu turun ya, disampaikan kepada umat. Kata Allah, 5 waktu itu sama seperti nilainya 50. Nah, tidak rugi gitu, udah Masya Allah ya. Satu waktu bernilai 10, satu kebaikan bernilai 10. Ada hebatnya
umat Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dalam perjalanan Mi'rajnya Rasulullah dipertontonkan juga dengan sekelompok kaum yang mereka itu turdahu ala ru'usihim bis-sakhra. Bu, batu bu dipukul-pukulkan di kepala. Turdah, pecah kepala itu. Thumma ta'udu kama kanat. Kemudian kepala itu balik lagi sempurna, pecah kenyol lagi, sempurna lagi, pecah kenyol lagi. Jibril, man haula? Siapa mereka ya Jibril? Mereka umatmu ya Rasulullah. Humul ladzina tatathaqaluna ru'usuhum 'anis salatil khams al maktubah, 'anis salawatil maktubah. Mereka umatmu yang kepala mereka itu berat untuk melakukan salat 5 waktu. Nah, ini Pak, ya? Ini tantangan kita ini Pak, tantangan kita. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun di sini lalai. Lalai bukan berarti menunda salat, itu termasuk lalai menunda salat, ya. Lalai menunda salat. Kalau sahun di sini kan bukan maknanya orang yang tidak salat, menunda salat. Menunda salat pun itu berkata ulama sudah termasuk perkara yang akan merugikan kita, ya. Maka salat dalam hadis Nabi yang lain itu, salat pada waktunya adalah termasuk sebaik-baik perbuatan, ya, yang sangat dicinta Allah juga. Kalau mau salat, salat tepat waktu. Nah, jadi Rasulullah menyaksikan ada sekelompok dari umat baginda Rasulullah yang memecahkan kepala mereka sendiri. Ternyata itu adalah orang-orang yang ketika di dunianya kepala mereka berat untuk melaksanakan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perhatikan anak-anak kita. Kita perhatikan putra-putri kita, ya, dengan siapa mereka bergaul, ya. Ajarkan mereka tentang salat. Maka perintah salat itu anak usia 7 tahun itu sudah mulai diajarkan. 10 tahun kalau dia enggak salat dipukul kata Rasulullah. Tapi bidarbin ghair mubarrih, pukulan yang tidak melukai mereka. Diajarkan Rasulullah pakai siwak. Cuman kalau budak kita ini tidak mempan Pak pakai siwak, cobit tulangan tak kayaknya. Pakai siwak, tidak sakit. Cedol ketulana, bahasa kita Palembang nih, cedol ketulana katanya. Oh bau, cuman itu dilarang oleh Rasulullah. Dilarang. Jadikan anak itu cinta dengan sholat bukan karena dipaksa. Memang awalnya dipaksa. Biasanya orang kalau dipaksa akhirnya cinta, ya. Biasanya kayak gitu. Kita perhatikan anak-anak kita, jangan sampai mereka bergaul dengan salah orang, ya, duduk dengan salah temannya, ya, berani melalaikan sholat, berani meninggalkan sholat. Ini pembelajaran, karena sholat itu penting, tidak boleh ditinggalkan. Buktinya apa? Buktinya apa kalau sholat itu sangat penting? Buktinya perintah sholat itu tidak Allah titipkan dengan dengan malaikat Jibril. Perintah sholat itu tidak dititipkan Allah melalui malaikat Jibril. Kalau perintah yang lain itu cukup Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi ketika sholat yang akan diberikan amanah ini kepada umat Nabi Muhammad dijemput, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara sholat itu tidak boleh. Maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok ketika hari kita akan dimintai pertanggungjawaban, yang pertama yang bakal ditanya Allah dari seorang hamba, bagaimana sholatnya?
Bagaimana salatnya? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bagaimana salatnya? Kalau salatnya baik, salahat sairu amali. Kalau salat seorang hamba bagus, baik, tak bolong-bolong, ya, insyaallah seluruh amalannya, kesehariannya baik. Idza fasadat salatuh, kalau salatnya rusak, bolong-bolong, masih nak nunda-nunda, masih suka nyantai, fasadat sairu amali, maka seluruh amalannya rusak. Maka salat tidak boleh ditinggal. Saking pentingnya, kita sakit pun kita harus tetap salat. Salatlah selagi engkau bisa salat. Kalau engkau tidak bisa salat, maka engkau akan disalatkan. Kalau engkau sudah disalatkan, artinya engkau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dak kati nih, ayah kita lagi sakit, lantas kita yang ngantikan beliau salat. Dak. Selagi masih ada nafas, selagi masih sadar, masih tahu A, B, C, masih sadar dengan segala kewajiban kepada Allah, menjadi tanggung jawabnya. Dia lakukan salat baik dengan isyarahnya yang terakhir atau dengan hatinya, menjalankan dalam hatinya. Kalau sudah mentok, tidak bisa lagi, tak ada pergerakan lagi, tidak ada kesadaran lagi, artinya innalillah, maka dia harus kita salatkan. Itu sebagai fardu kifayah kita terhadap saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang terpaut dengan masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalian saksikan, kata Rasulullah, kalau ada laki-laki, ada orang yang selalunya membiasakan dirinya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwasanya ini orang adalah orang yang beriman. Ya, ini jangan jadi orang tuh, ya, masuk ke masjid kalau di dalam keranda aja untuk disolatkan jenazah. Bahkan sebagian masyarakat itu terhadap orang yang tidak pernah ke masjid, tidak diterima mereka untuk disolatkan di masjid tersebut. Aduh, itu aku pernah, katanya ada yang meninggal, tidak usah bawa ke masjid, selama hidupnya tidak pernah ke masjid. Madai ketika dia mati, lemaknan dia nak disolatkan ke masjid. Oh, itu saking marahnya orang, saking marahnya orang. Saudara kita, ya, saudara seiman, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua adalah hati yang terhubung dengan masjid. Terus kemudian perkara yang ketiga apa? Perkara yang ketiga yang menjadikan bersinar cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di wajah orang tersebut adalah orang tersebut lam yastasibbah walidayhi qat. Artinya orang tersebut tidak pernah mencaci maki orang tuanya. Ditanya, Rasulullah tanya, apa ada anak atau apa ada orang yang mencaci orang tuanya? Apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya, ayahnya, ibunya yang melahirkannya? Apa ada? Ada. Bagaimana caranya? Ini si fulan mencaci atau memaki ayahnya si fulan. Bapak kau itu nah, cak ini. Ibu kau itu nah, yai kau itu nah, cak ini. Akhirnya si fulan yang ayahnya tadi dihina, yang ayahnya tadi dimaki, dia balas, ayah kau yang. Akhirnya karena kita menghina ayah orang lain pun akhirnya menghina ayah kita. Itu. Ingin wajah kita bersinar, jangan suka menghina orang tuanya yang lain. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak diutus sebagai pelaknat, tidak diutus sebagai pencaci. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
diutus sebagai orang yang menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, duduknya kita di majelis yang mulia ini ya, menambah keberkahan ya, kepada kita semua untuk menyadarkan diri kita agar bisa memaksimalkan sisa umur kita dengan baik ya. Kita tidak tahu kalau Allah sudah memanggil, sudah tak ada lagi yang bisa kita tunda-tunda ya. Mari kita manfaatkan masih bulan ke bulan ini, adalah bulan-bulan mulia. Kita manfaatkan sisa bulan Rajab, maka ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab tinggal 2 hari lagi atau 1 hari lagi, Allahumma barik lana fi ma baqiya min Rajab. Ya Allah, berkahi kami di sisa bulan Rajab ini ya Allah. Detik-detik bulan Rajab akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan benar-benar kita dapatkan keberkahan bulan Rajab ini. Dan kita minta juga Allahumma barik lana fi Sya'ban. Bulan Sya'ban nanti yang akan kita masuk ke dalamnya, mudah-mudahan umur kita masih diperjumpakan dengan bulan Sya'ban. Betapa banyak sekali saudara kita, orang tua kita, bahkan bulan Sya'ban yang lalu, di bulan Rajab yang lalu ada masih bersama kita, masih bersenda gurau, masih bercanda, masih tertawa bersama, makan bersama. Bulan Sya'ban ini sudah tiada, bulan Rajab ini sudah tidak ada. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Jadikan kami hambamu yang selalu ingat kepadamu, jadikan kami hamba yang selalu berzikir kepadamu, membasahi lisan kami dengan berzikir mengingatmu selalu ya Allah. Minta. Kemudian doanya kita yang selanjutnya, waballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Ramadan syahrul ummati, kata Rasulullah. Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa? Di sana kita akan panen, baca Al-Quran, ibadah, siyam, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau kaji lagi masih banyak kajian tentang hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalaulah kelebihan, biasanya tuh orang kalau makan berlebihan bakal muntah. Lemaklah dikit baik kita makan, asak kurang kakek mobo lagi kapan-kapan ya Ustaz Fadlah ya. Kapan-kapan kita mobo lagi, bahasa kita tuh. Jangan kebanyakan gino makan segala lauk, aduh mana dia habis habis kayak gitu, asam lambung naik, kolesterol lebih dan lain sebagainya ya. Jadi waktu yang yang diberikan kepada kami ini tak terbatas, kata beliau, tapi kami membatasi diri ya, kami membatasi diri. Terima kasih atas kepercayaannya. Ini kita ifadah wal istifadah, sama-sama mengambil faedah, ta'allum wa ta'lim, sama-sama belajar, at-tadzakur wa tadzkir, sama-sama mengingatkan sama-sama memberi nasihat. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis mulia ini dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis mulia ini hajat-hajat kita, hajat dunia kita insyaallah maqdiyah, hajat-hajat dunia kita Allah kabulkan insyaallah. Wa hajat akhirat kita insyaallah maghfurah insyaallah, Allah ampunkan ya. Dan mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita ada yang sakit ya, pengen hadir ke majelis ini tapi sakit, pening kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit kaki. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan tak kalah pentingnya, mudah-mudahan penyakit zahir batin kita ini Allah bersihkan. Betapa banyak orang kelihatan sehat badannya tapi hatinya penuh dengan penyakit, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit riya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mendengar sedikit cerita
daripada peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di Mi'raj, di Isra dan Mi'rajkan, menambah kemantapan dalam hati kita, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, sehingga dalam pelaksanaan ibadah kita bertambah mantap, solatnya bertambah khusyuk, solatnya bertambah tepat waktunya, bertambah solatnya insyaallah lebih rajin lagi, lebih maksimal lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kiranya kami mohon maaf kepada para ustadz, pada para bapak ibu atas segala kekhilafan kami. Pasti ada kesalahan, al-insan mahalul khata'i wan nisyan, yang salah dari dalam diri kami, dari kami sendiri, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Narju min Allah Subhanahu wa taala yaghfir lana dhunubana wa yastur uyubana la hadiniya wa ala kunnatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع لنا من مقامنا هذا ومن مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة اجعلنا من أمة الصالحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل عليكم والله أعلم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syafiq Hidayatullah yang telah memberikan tausiah seputar Isra Mi'raj. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari yang beliau sampaikan tadi. Bapak sekalian dan Ibu, mohon jangan pulang dulu, kita makan malam bersama, nanti akan dihidang oleh teman-teman kita. Mari kita tutup perjumpaan kita malam ini dengan sama memberikan alhamdulillah.